Sah Imam Maksum Kangjeng Syekh Abdul Qadir teh darajatna, pangkatna, martabatna di atas semua wali Allah kecuali Imam Maksum. Tah. Cenah beja apa? Cenah beja apa? Itu tarik deui berkat virus koprok teh Allah teh. Imam Maksum teh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abdul Aulia al-Muhammadiyyin ba'dal anbiya wal mursalin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saha teh? Imam Maksum teh saha? Abu Bakar, Umar, Utsman. Eta nu opat teh pang utama-utamana wali Allah umat Nabi Muhammad. Abdul Aulia al-Muhammadiyyin ba'dal anbiya wal mursalin. Nabi Rasul bakal Imam Maksum. Ada Sayyidina Maksum tiba-tiba ulah dibeja-beja surah lain. Kok dibeja-beja? Ayo pandidi ngarekat wae. Irfan Jibni teh. Bejakeun teh pandidi. Ya subhanallah karo tenaga al-Ghawthur Rabbani sareng kunujuman. Ari Sayyidina Maksum mursyid nu aya di kolom langit ayeuna. Saur Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafa aya di Al-Ghawthur Rabbani syarah ukurujuman nu ditulis ku Irfan Zikri Wahab. Oleh Ramadan. Oleh si koplok virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Pembahasan kitab Sarah Uqudul Juman fil Amaliyah Al-Mursyidiyah. Judul aslinya adalah Al-Ghawthur Rabbani fis Sulukis Sufi. Halaman 168. Pembahasan mengenai bacaan ke-44 dari zikir khotaman Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Suryalaya ila hadrati Sayyidina Maksum Al-Fatihah, kehadapan Sayyidina Maksum Al-Fatihah. Saat saya sampai pada penulisan pembahasan ini, saya cukup panjang mengalami kemuskilan, kesulitan, terutama karena sangat banyak para ulama yang bernama Maksum. Tapi siapa yang dimaksud dalam Fatihah ini? Maka akhirnya saya pun memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Guru Mursyid Pangersa Ba'aus perihal siapa sesungguhnya Sayyidina Maksum yang dimaksud dalam khotaman ini. Karena tidak mungkin pembahasan ini dilewatkan dalam penulisan kitab Sarah dan juga guna tercapainya ilmu amaliyah, amal ilmiah. Maka saat sedang bersuhbah dengan Guru Agung di Kanzul Ars, Pondok Pesantren Jagat Ars, menjelang waktu subuh saat itu, dengan perasaan amat sangat sungkan, saya pun bertanya kepada Murabbi Ruh Pangersa Ba'aus perihal siapa sih yang dimaksud dengan Sayyidina Maksum ini. Dengan begitu halus dan penuh kasih sayang, beliau sampaikan jawabannya. Jawaban beliau inilah yang kemudian saya tulis dalam paragraf berikut ini. As-sarhu penjelasan. Kultu aku berkata. Aku, saya pribadi, samitu aku pernah mendengar Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Al-Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Kamil Al-Muwafaq Al-Muttaqi radhiyallahu an wa qaddasa sirrah yaqulu bersabda, samitu aku mendengar, aku Pangersa Ba'aus pernah mendengar Sayyidi Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an wa qaddasa sirrah yaqulu bersabda, Al-Maqsudu bi Sayyidina Maksum, yang dimaksud dengan Sayyidina Maksum, huwa adalah Syekhul Mursyid fi hadza zaman, yaitu guru mursyid di zaman ini, di waktu ini. Jadi jelas sekarang buat kita, kalau kita selama ini memfatihahkan Sayyidina Maksum, siapa sesungguhnya yang kita fatihahkan ini? Yang kita fatihahkan ini adalah Syekhul Mursyid fi hadza zaman. Itulah yang saya dengar langsung dari Guru Agung Pangersa Ba'aus
yang pangarsa Baos mendengar langsung hal ini dari Guru Agung Pangarsa Aba Anom, bahwa ini maksud dengan Sayyidina Maksum dalam khotaman, dalam zikir khotaman adalah Syekhul Mursyid fi hadza zaman, guru mursyid di zaman ini. Li'itmamil faidah, untuk menyempurnakan faedah, saya kemudian memberikan tambahan keterangan di bawah ini. Al-maksumu, adapun lafaz al-maksum, ismul maf'ul, itu adalah isim maf'ul, min asoma, dari kata asoma. Al-maksumu, adapun yang dimaksud dengan al-maksum artinya adalah al-munazzahu, orang yang disucikan, anil khoto'i, dari kesalahan, wal fahisyati, dan keburukan. Jadi maksum adalah orang yang terjaga, dia disucikan dari kesalahan-kesalahan dan juga dari keburukan. Salahnya saja terjaga, apalagi berbuat keburukan, tidak dijaga. Kaza fi qomus, seperti itulah fil qomus, di dalam qomus al-ma'ani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum as-saqalaini, ini sesungguhnya aku, tarikun, orang yang meninggalkan pada kalian semua, as-saqalaini, dua hal yang berat, saqalain, ma in tamassaktum bihi, sesuatu jika kalian memegang teguh dengannya, lantadilu ba'di, maka kalian tidak akan sesat setelah aku tidak ada secara yasmani. Jadi orang yang memegang saqalain ini tidak akan tersesat dia setelah zaman Rasulullah. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, as-saqalain ini, a'zomu, lebih besar, minal akhari, dari yang lain. Apa as-saqalain ini? Yang pertama adalah kitabullahi, Al-Quran. Yang hablum mamdudun, Quran ini, kitabullah ini adalah seperti tali yang dipanjangkan, yang diulurkan, minas sama'i, dari langit, ilal ardi, ke bumi. Yang kedua, wa itroti, dan keluargaku. Di saqalain yang kedua adalah keluargaku, keturunanku, ahli bait, yang termasuk ahli baitku. Walayatafarroqo, dan tidak terpisah keduanya, kitabullah dan itroti, Al-Quran dan keturunanku, tidak akan terpisah, hatta yarida alayyal khawdo, sampai keduanya datang kepadaku di telaga. Telaga apa ini maksud? Seperti yang banyak ditulis dalam berbagai literatur, bahwa telaga ini maksud adalah telaga Al-Kautsar, bahwa nanti setelah Yaumul Bi'sah, hari pembangkitan, maka semua manusia akan bangkit. Kemudian setelah dibangkitkan, mereka akan menuju ke telaganya masing-masing. Karena kita umatnya baginda Rasul, kita akan menuju ke telaganya beliau, yaitu telaga Al-Kautsar. Fanzuru, maka perhatikanlah kalian semua, kaifatah lufunani fihima, bagaimana kamu memperlakukan kedua saqalain ini setelah aku tidak ada. Bagaimana kalian memegang teguh kepada kedua hal ini, kitabullah dan itroti ini, setelah aku tidak ada. Rawahu at-Tirmizi, hadis riwayat Imam at-Tirmizi, Kitabul Manaqib, dalam pembahasan tentang Kitabul Manaqib, Mustadrak al-Hakim. Ini Mustadrak al-Hakim nih ya, maksudnya kitab Mustadraknya Imam al-Hakim. Wasahahu, dan mensohhikan kepada hadisnya. Wa qaribu minhu, dan yang mirip dari hadis ini, fi sohihi Muslim, ada di kitab Sahih Muslim, bab min fadail Ali, ada di bab tentang keutamaan Sayyidina Ali. Ibaratuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ungkapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di atas, yaitu hatta yarida alayyal khawda, sampai keduanya, kitabullah dan keturunanku ini, datang kepadaku di telaga. Yufhamu minha, ini dapat dipahami, innau, sesungguhnya, la yahlu, tidak akan kosong, zamanun, satu zaman, min ahadiha ulail a'immah, dari salah satu imam-imam mereka, dari salah satu pemimpin-pemimpin mereka,
Jadi tidak mungkin dalam satu zaman tidak ada seorang imam, tidak ada seorang pemimpin. Wasaikhul mursyid, yang pemimpinnya itu tentu dari itrati ahli bait yang tadi maksudnya. Wasaikhul mursyid, dan adapun guru mursyid, min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa nasab zuriat maupun nasab nuriat, nasab biologis maupun nasab spiritual. Wa min haulail a'immah, dan guru mursyid itu termasuk dari imam-imam mereka. Pangarsa Aba Awas sebagai guru mursyid kita, Syekhul Mursyid fi hadza zaman, itu secara nasab biologis beliau tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Begitupun secara nasab nuriat, secara nasab spiritual, beliau juga tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan tentang Imam Maksum, Sayyidina Maksum ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.